Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di podcast Ramadan PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Kesugihan. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga di bulan Ramadan ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang berbahagia ini, kita memasuki episode podcast yang kedua dengan tema Perempuan Juga Bisa Berkiprah. Tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Ulfatul Hasanah. Beliau adalah Kepala Madrasah dan juga bagian Departemen Dakwah di PAC Fatayat NU. Baik, langsung saja kita sapa narasumber yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya Mbak Ulfa juga? Alhamdulillah baik Bu. Nah, langsung saja Ibu untuk materi yang kali ini. Temanya kan perempuan itu juga bisa berkiprah. Iya, betul sekali. Yang pertama itu adalah pasti perempuan maupun laki-laki itu adalah bergerak di organisasi ya Bu. Masing-masing. Nah, laki-laki maupun perempuan. Nah, bagaimana peran perempuan ini dalam berorganisasi menurut Ibu sendiri? Iya. Kalau menurut saya pribadi itu potensi perempuan di sebuah organisasi memang sangat mendukung sekali. Ya, keberadaan perempuan itu bukanlah lagi sebagai pelengkap bagi kaum laki-laki saja, ya. Karena perempuan jika mau, ia akan berkarir dan bahkan mengubah dunia. Iya. Ya, perempuan itu sebenarnya luar biasa. Begitupun dalam tatanan organisasi, peran perempuan itu amatlah penting. Kenapa? Karena ada hak-hak dan kepentingan perempuan yang lebih mudah dipahami jika kita berorganisasi di lingkungan sesama perempuan. Pasti mereka akan saling mengerti, di mana laki-laki itu tanpa ikut campur dalam organisasi tersebut. Contohnya saya sendiri, saya aktif di PAC Fatayat sebagai bidang dakwah. Alhamdulillah suami juga mendukung. Di situ saya keliling desa, udah ada berapa? 16 desa sudah saya kelilingi. Banyak ya Bu, 16 Banyak, desa. alhamdulillah. Suami juga mendukung, jadi saya pede saja. Nah, perempuan pada dasarnya adalah memang sosok yang sangat kuat, ya, yang mampu melakukan segala hal serta mampu ambil peran dalam segala bidang. Perempuan itu memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan guna memajukan sebuah organisasi. Perempuan juga bisa memiliki nilai lebih dalam hal kepandaian, ketelitian, keuletan, ya, dan kreativitas. Itu perempuan. Dan saya pikir hal ini sangat perlu dalam sebuah organisasi guna menciptakan kader-kader yang militan. Ya. Jadi perempuan itu tidak harus yang zaman dulu itu harus di kasur, di dapur, ya, di sumur. Ini zaman sekarang sudah nggak ada ya. Kita juga harus berorganisasi, kita harus keluar biar tidak jadul ya, biar nggak jadul. Perempuan itu bisa setidaknya selevel dengan laki-laki ya, tidak kalah dengan laki-laki begitu. Karena kebanyakan laki-laki itu menganggap bahwa perempuan itu sangat lemah. Contohnya saya kemarin ya, mau diangkat sebagai kepala madrasah itu hampir seluruh pengurus itu sudah ragu. Kalau saya mau jadi kepala madrasah itu mereka sudah ragu. Apakah mampu perempuan menjadi pemimpin gitu. Alhamdulillah saya curhat ke salah satunya Dr. Zulfa. Iya, itu alhamdulillah saya curhat, beliau mendukung saya untuk maju dan akhirnya kemarin Februari 2019
saya resmi. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Dan tak lama kemudian saya mengubah semua yang ada di madrasah agar lebih maju ya. Alhamdulillah kemarin sudah langsung bisa bikin ruang baru. Besok tinggal melanjutkan lantai atas begitu. Itu menurut saya, Mbak. Alhamdulillah ya Bu. Seperti Bu Ulfa sendiri ini udah sangat luar biasa. Jadi kepala madrasah, juga bergerak di organisasi Fatayat, Muslimat. Jadi memang perempuan dalam organisasi itu sangat dibutuhkan dan sangat penting ya. Nah, dikatakan tadi bahwa perempuan juga dapat memimpin suatu organisasi ya. Nah, ini menurut Ibu sendiri, bagaimana sih kiprah kepemimpinan perempuan itu sendiri, Bu? Iya. Ini saya pernah membaca bahwasanya kiprah seorang perempuan itu di zaman Nabi ada salah satu contoh, yaitu istri baginda Nabi Muhammad SAW, beliau Khadijah ya. Beliau juga pernah memimpin, juga Aisyah juga pernah memimpin sebuah peperangan kalau nggak salah. Itu perempuan juga punya kiprah kepemimpinan di situ. Ya, dalam Islam pun tidak ada larangan kalau perempuan itu menjadi seorang pemimpin. Ya, kita semua itu pemimpin loh. Ya, ada pepatah yang mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu hadis malah ya, hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan dari Ibnu Umar kalau nggak salah. Ya, wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in war rajulu ra'in. Ya, laki-laki juga pemimpin. Wal mar'atu ra'iyatun ngala ahli baiti zaujiha wa waladihi. Seorang perempuan pun di situ dikatakan sebagai pemimpin atas ahli keluarganya, suami dan anak-anaknya. Ya, jadi wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua sebagai pemimpin dan nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Iya. Itu kiprah dari seorang perempuan. Ya, baik. Jadi perempuan bisa jadi seorang pemimpin dimanapun dia berada, maupun dia pasti di keluarga bisa ya Bu, di organisasi apalagi sekarang pemimpin itu selain laki-laki, perempuan pun bisa menjadi seorang pemimpin. Dan, ya Bu ya. Iya, ini ada tambahan lagi Mbak, negara itu rusak dan tidaknya tergantung perempuan. Ya, an-nisa'u himadul bilad. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Ya. Wanita itu adalah tiangnya negara. Jika wanitanya itu semuanya baik, maka negaranya akan baik. Ya. Namun kebalikannya, jika perempuan atau wanita-wanitanya itu buruk, maka negara ini juga akan buruk semuanya. Ya, jadi yang kita harapkan perempuan itu menjadi baik semua ya Bu ya. Biar negaranya baik juga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perempuan itu tidak hanya di rumah, pasti nanti terjun ke masyarakat. Pasti. Ya. Nah, bagaimana sih eksistensi perempuan itu di sosial kemasyarakatan sendiri? Iya. Ini berkaitan dengan perkembangan zaman yang semakin sangat maju ya Bu ya. Iya, digital semuanya pakai digital, online. Kuliah pun, hampir online. Nikah pun itu online ya, bisa Bu? Online. Ya. Masyarakat sekarang itu membutuhkan peran perempuan dalam segala aspek. Ya, contohnya saja banyak sekali perempuan di bidang pendidikan, ada guru, banyak ibu guru. Ya, di sosial ekonomi, pedagang banyak perempuan, hukum dan politik semuanya hampir perempuan dari juga. Perempuan. Ya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tuntutan bangsa-bangsa atas nama masyarakat global. Ya.
bahwa kemajuan suatu bangsa itu ditentukan bagaimana bangsa tersebut peduli dan memberi akses yang luas bagi perempuan untuk beraktivitas di ranah publik, ya. Jadi kita bisa saja menyamakan dengan laki-laki, ya. Yang penting jangan lupa tugas kita sebagai istri, ya. Jangan sampai mengenyampingkan tugas sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga, ya. Ya, pada umumnya masyarakat di Indonesia itu pembagian kerja antara lelaki dan perempuan menggambarkan bahwa peran perempuan itu kalau kerja harus yang lembut-lembut, kayak gitu. Itu kalau lelaki yang membaca, ya. Perempuan itu ya jangan kerja yang berat-berat, ya. Harusnya ya nyuci piring kayak gitu. Tapi sekarang tidak, ya. Banyak sekali yang perempuan jadi pilot sudah ada, ya Mbak? Sudah. Iya, sudah ada. Sopir itu sudah ada perempuan, pilot ada. Baik, jadi ketika perempuan mengikuti suatu organisasi pasti mereka harus memberikan output, ya, kepada masyarakat dan tidak mengesampingkan tugas utamanya, ya, sebagai ibu dan istri di rumah, ya Bu. Nah, jadi ketika berkiprah itu perempuan banyak kesempatan yang didapat maupun kesempatan di depan yang ada yang harus diambil, ya Bu. Perempuan nggak hanya di rumah, di dapur, ya, cuma ngepel, nyapu gitu, ya. Benar. Bahwa perempuan itu juga bisa berkiprah, bisa mengikuti segala kegiatan yang memang itu bermanfaat untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Iya, betul. Nah, ini yang terbaru nih, mengenai penetapan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menurut Ibu Ulfa sendiri, bagaimana nih Bu? Ini lagi hangat-hangatnya, ya. Kalau ini malah saya kebetulan baru baca kemarin dan ya langsung cari-cari info, ya Bu, ya. Langsung cari info bahwa RUU TPKS, ya, namanya, TPKS Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dirubah menjadi UU dan akhirnya telah resmi, ya, yang selama berapa tahun itu 6 tahun mengalami pro kontra, hanya gara-gara satu partai yang tidak setuju akhirnya alot, ya, jalannya alot. Lah, di sini RUU TPKS disahkan setelah berbagai penolakan selama 6 tahun. Poin pentingnya itu ada 9, ya, yaitu yang terdapat pada pasal 4 ayat 1. Yang pertama itu pelecehan seksual non fisik, ya, sering kita tahulah di TV-TV itu pelecehan seksual non fisik. Kita tanpa menyentuh tubuh sang perempuan, ya, ini contoh laki-laki yang suka melecehkan perempuan itu bisa saja tanpa menyentuh itu jenengan sudah melecehkan, ya. Itu namanya pelecehan seksual tapi non fisik. Ya, bisa lewat HP jenengan ngerayu, ya, sampai ke itulah begitu. Kemudian yang kedua pelecehan seksual fisik. Biasanya itu perempuan yang naik kendaraan umum itu biasanya laki-laki suka nggodain, ya. Apalagi kalau ceweknya cantik, terus bajunya seksi, itu laki-laki pasti nggak tahulah matanya kemana-mana. Saya belum pernah jadi laki-laki, jadi kurang paham saya. Kemudian yang ketiga itu ada pemaksaan kontrasepsi. Itu biasanya di kalangan kesana, ya, di kalangan orang-orang elit, ya, itu biasanya agar aman tidak hamil paksa pakai alat kontrasepsi. Yang keempat pemaksaan sterilisasi, ya, biar nggak hamil. Itu perempuan disterilisasi jadi nggak hamil.
Yang kelima, pemaksaan perkawinan. Keenam, kekerasan seksual berbasis elektronik, tadi seperti pakai HP bisa. Kemudian yang ketujuh, penyiksaan seksual. Ini sering sekali. 8, eksploitasi seksual. Dan yang terakhir, perbudakan seksual. Kasihan sekali perempuan, ya, hanya dibikin sebagai alat seks, alat pemuas buat laki-laki. Itu nasib seorang perempuan. Makanya saya sangat setuju sekali bahwa RUU tindak pidana kekerasan seksual ini disahkan. Nah, tujuannya apa? Ini untuk melindungi para korban, ya, terutama perempuan. Korbannya itu kebanyakan perempuan, dan kebanyakan lagi di dunia pendidikan loh. Ini mirisnya, ini ada di dunia pendidikan. Kenapa? Biasanya anak SD, ya, yang SD kalau yang sudah kelas 6 kan udah kelihatan ya, cantiknya, terus moleknya itu udah kelihatan. Apalagi kalau gurunya laki-laki, ya. Kadang gurunya tergoda, iya, ya, Bu. kan? Itu kalau anak sudah disukai sama guru, mau lapor ke orang tua kan kadang ada takut. Nah, sekarang nggak boleh takut, ya. Kita sudah dilindungi oleh UU Undang-Undang TPKS, iya, ya, Bu, TPKS ini. Jadi wahai para perempuan, ini adalah kado terindah, ya. Kado terindah untuk para perempuan, sudah bisa dilindungi. Yang melaporkan pun nanti terlindungi, ya. Ya, jadi banyak sekali perlakuan yang tidak senonoh ya terhadap perempuan. Maka dari itu RUU TPKS ini akhirnya diubah menjadi undang-undang TPKS, ya. Nah, kemudian apabila seorang perempuan mendapati perlakuan yang tidak senonoh, ya, Bu, dari laki-laki itu, ya, pasti nanti kalau misalnya melaporkan mendapatkan perlindungan, ya, Bu, ya. Iya, pasti. Tetapi ketika perempuan itu melapor ada rasa takut. Iya, nah, pasti. Itu bagaimana menangani hal seperti itu, Bu? Nah, ini memang sudah seharusnya itu sudah nggak boleh takut, seharusnya, ya. Ada contoh kemarin saya dicurhati memang, ya. Kebetulan beliau itu sahabat Fatayat juga. Itu pernah mengalami pelecehan seksual begitu. Jadi kemarin kan juga ada pendataan, silahkan yang ada permasalahan tentang kekerasan seksual atau rumah tangga silahkan dilaporkan begitu. Ini sudah bukan aib lagi, ya. Kalau ada masalah seksual, kekerasan rumah tangga itu laporkan saja, ya. Jadi sudah nggak boleh ada rasa takut, ya, sudah dilindungi oleh negara. Jadi harus dilaporkan, ya, Bu? Iya, harus. Nah, baik. Kemudian langkah apa saja sih yang harus ditempuh oleh khususnya perempuan, ya? Ada IPPNU, Fatayat, ada Muslimat juga. Ketika ada dari masyarakat ini, ya, yang melaporkan bahwa dirinya mengalami tindak kekerasan seksual, apakah langsung mereka melaporkan ke bagian paling atas atau kemana dulu, seperti itu, gimana, Bu? Nah, ini kebetulan saya itu termasuk yang dituakan di dusun ini, ya, kebetulan. Jadi setiap malam minggu itu saya mengadakan kajian kitab fikih Ibnu IPPNU setiap malam minggu di sini. Jadi saya kasih pelajaran tentang seks juga, ya, terus ibadah keseharian. Jadi yang paling bahaya itu kan Ibnu IPPNU kalau kegiatan sendiri tanpa ada pembina, ya, tanpa ada yang tua, ya, tanpa ada yang lebih tua, itu sangat bahaya. Jadi saya mau kalau kegiatan Ibnu IPPNU itu harus ada, ya, setidaknya Fatayat atau Ansor yang mendampingi, ya, Bu. Yang mendampingi itu saya mintanya selalu di sini karena begitu. Remaja itu masih apa namanya, ya, cinta, labil, ya, iya, labil. iya benar.
Jadi saya juga selalu bilang tolong ya sebisa mungkin jangan boncengan lah ya. Laki-laki perempuan jangan boncengan lah yang bukan mahramnya begitu. Itu kan salah satu stimulus perangsang ya. Itu bisa menjadi perangsang antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Karena jika ada dua makhluk yang berbeda, itu yang ketiganya apa? Setan kan? Ya? Iya. Jadi saya selalu wanti-wanti sama Ibnu IPPNU sini. Bagaimana dia menjaga kehormatan sendiri ya, begitu, Bu ya? Iya. Apalagi sampai kalau di sekolah kan orang tua jelas nggak tahu ya. Iya. Itu bisa sampai nempel-nempel, aduh gimana nempel-nempel, kesentuh aja bisa nyetrum. Iya. Ya nggak Mas? Iyalah. Ya. Jadi menurut saya itu kalau ada pelecehan seksual, menurut saya sih kalau ada yang curhat ya, aku sih langsung ke atasan tapi tidak langsung ke paling atas itu. Itu kan Mbak Lisa itu termasuk salah satu fasilitator gitu. Ya, nanti lapornya ke Mbak Lisa, nanti Mbak Lisa ke atasnya begitu. Jadi sesuai urutan ya Bu laporannya ya. Jadi memang perempuan itu harus menjaga harga dirinya ya, menjaga kehormatannya agar tidak digampangkan atau dilecehkan oleh seorang laki-laki ya. Tidak jadi cewek murahan gitu ya. Harus jual mahal ya Bu ya. Iya benar. Ya, baik, ini ada pertanyaan dari teman-teman di Instagram ya Bu. Terkait tadi perempuan juga bisa berkiprah. Ini saya bacakan dari Vinda Ervina. Gimana cara meyakinkan orang tua dan mertua nih? Sepertinya ini Mbak Vinda, apakah persiapan menjadi istri, mau menikah atau sudah, ini nggak tahu ya. Tapi ini saya kenal Mbak Vinda, ini kayaknya persiapan menikah Bu. Gimana cara meyakinkan orang tua dan mertua kalau kita bisa menjadi ibu rumah tangga, kemudian ibu rumah tangga yang berkarir, sudah berkarir sebagai organisator pula Bu nih. Cara meyakinkan itu bagaimana sih gitu Bu? Silakan langsung dijawab Bu. Ini menurut saya pribadi aja ya. Kalau menurut saya sih itu masalah meyakinkan bisa terlihat kalau sudah menikah ya. Setidaknya sudah jadi menantunya. Sudah jadi menantunya, terus sebulan atau 2 bulan itu sudah langsung terjun di masyarakat. Itu. Saya sendiri itu bukan asli orang sini, Mbak. Ibu orang mana aslinya? Saya orang Kesugihan. Ya, orang Kesugihan. Jadi kebetulan saya datang ke sini langsung suruh mangku musola. Kan berat sekali ya, Mas. Iya. Suruh langsung mangku musola. Lah, kebetulan anak-anak di sini TPQ ada sekitar 70. Banyak di sini. Iya. Jadi saya alhamdulillah bisa setidaknya menularkan ilmu saya sedikit demi sedikit. Mertua saya langsung kagum begitu. Jadi ya alhamdulillah saya masih dirawat jadi menantu begitu. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Jadi bikin percaya mertua ya harus dibuktikan begitu. Enggak hanya omdong saja. Iya. Jadi harus terlihat dulu. Ada tindakan dari kita sendiri ya untuk menaikkan orang tua dan mertua gitu ya. Jadi Mbak Vinda menikahlah ya. Kalau ingin mengetahui atau meyakinkan orang tua dan mertua, kalau Mbak Vinda itu bisa menjadi istri yang baik, kemudian bisa berkarir dan pastinya aktif di organisasi. Dari Bu Lufa seperti itu. Ketika sudah menikah 1 bulan 2 bulan bisa merasakan ya Bu ya. Iya. Nah ini ada lagi dari Mbak Vinda lagi. Lebih urgen mana dalam Islam antara hak suami dan pasien yang sakaratul di rumah sakit? Itu aja. Ya, tambahannya. Kemarin itu ada kisah ya, aku cerita sedikit ya. Kebetulan tetangga itu
kena stroke. Iya. Kena stroke, biasanya itu kalau mandi nggak pernah dikunci karena beliau stroke. Jadi nanti kalau sudah selesai mandi itu ada yang bantu bawa keluar kamar mandi. Lah itu pas hari Jumat kebetulan mandi terus jatuh di kamar mandi. Kemudian kebetulan juga dikunci. Biasanya nggak dikunci, itu dikunci. Kemudian langsung didobrak, ya itu sudah hampir sekarat lah ya, hampir sekarat. Kemudian keluarga situ minta tolong ke sini, minta tolong suruh membawa ke rumah sakit. Nah, pas suami saya itu pas jadwal khutbah, itu kan bingung, aku harus milih nolong apa harus khutbah. Itu sama, hampir sama kasusnya. Aku harus milih mementingkan suami dulu atau itu orang yang sekarat. Kalau dalam Islam itu pilihlah yang sekarat dulu. Ya, pilihlah yang sekarat dulu. Kita tolong yang sekarat. Meskipun ada jadwal khutbah, khutbahnya harus dibatalkan, harus menolong yang sekarat dulu. Begitu. Itu dalam Islam. Setahu saya itu, Mbak. Oh iya. Berarti ya, Mbak Vinda, ini jadi suami harus menolong pasien yang sakaratul dulu ya. Baru kemudian di rumah. Itu tadi kan misalnya yang jadi dokter yang perempuan, yang istri. Apakah harus mendahulukan suami atau pasien? Ya jelas pasien dulu ya, iya. Bu, ya. Itu hubungannya dengan nyawa. Iya. Baik. Nah, begitu ya Mbak Vinda, semoga bisa diambil kesimpulannya ya untuk jawab untuk pertanyaan Mbak Vinda. Kemudian ini ada dari limjai.bp. Bagaimana bisa wanita berkiprah kalau logikanya saja parah? Buat apa emansipasi kalau hanya intuisi? Begitu, Bu. Bagaimana? Susah ini. Agak susah ya, agak berat gitu. Kemarin itu aku punya, ini masih jadi anak didik saya kelas 6. Ya. Itu ibunya itu sama sekali nggak mau anaknya kuliah tinggi-tinggi. Untuk apa? Wong nantinya menikah juga di dapur. Iya. Iya. Tapi tetap saya kasih motivasi. Setidaknya perempuan itu nanti di rumah tangga cerdas. Ya. Kenapa ibu itu harus pintar? Karena kita mikirnya ke anak-anak kita nanti. Apa mau anak kita seperti kita bodoh? Kan nggak mau. Iya kan? Iya. Iya. Ada yang mau bapaknya jadi tukang deres, anaknya tukang deres juga. Enggak kan? Enggak. Enggak. Harapannya lebih baik Harapannya lebih baik dari orang. Jadi ya ngaji penting ya, mondok penting, sekolah juga penting begitu. Jadi dua-duanya penting. Ya, ada lagi dari yoga __. Berapa lagi? Ada satu lagi ini. Bagaimana membangun kesadaran bahwa perempuan juga bisa melakukan kegiatan selain menjadi ibu rumah tangga? Ya contohnya kita, ya kita kan berorganisasi tiap hari, ya di Fatayat tiap hari, di IPNU IPPNU tiap hari, ya itu memang harus tumbuh dari diri kita sendiri, ya. Contoh kita sudah ngajak orang untuk ayo jangan di rumah aja, masa perempuan di rumah aja, masak aja kayak gitu. Kalau suami mendukung kenapa enggak berorganisasi begitu kan? Iya. Kita berorganisasi itu jadi tambah pengetahuan yang jelas. Ya. Banyak sekali di situ kan organisasi ada bidang apa saja. Advokasi, ekonomi, ya, dakwah, pendidikan, itu kita bisa belajar dari situ, dari organisasi. Kalau nggak pernah kumpul sama orang, ya apa pengetahuan kita nanti ya, sebagai ibu, sebagai istri, apa mau suami bawa kondangan, bawa istri yang nggak pinter, kan malu kan? Iya. Diem aja, temennya ngobrol apa kita diem aja kan nggak enak. Iya. Karena hanya di rumah Iya, ya. benar. Tidak ikut Kurang organisasi. pengetahuan. Iya, kurangnya pengetahuan. Ya, nah ini yang terakhir nih Bu. Masih sama dari Mas Yoga.
apa yang harus dilakukan perempuan agar bisa setara dengan laki-laki? Setara ya, Iya. gender itu ya. Nyatanya sekarang kan udah ya, udah hampir setara kan. Sudah. Cuman di kursi DPR yang belum bisa ya. Harusnya kan 30% itu perempuan di kursi DPR, tapi ternyata baru berapa persennya ya. Ya semoga Mbak Ulfa besok bisa mewakili PKB gitu. Semoga ya. Amin. Jadi akan lebih banyak perempuan yang duduk di kursi DPR. Iya, nggak sedikit ya Bu ya, jadi ya, iya, jadi benar. banyak perempuan. Padahal di peraturan itu 30%. 30%. Iya. Sekarang baru berapa persen? Baru ya, Bu? 17 apa berapa itu? Baik teman-teman, itulah pemaparan mengenai tema yang kedua adalah perempuan juga bisa berkiprah. Ada pesan untuk para perempuan di luar sana, Ibu? Ada pastinya. Monggo Bu, silakan. Tapi nggak banyak, cukup satu kalimat saja. Satu ya. kalimat. Satu kalimat saja. Itu sebagai moto hidup saya. Ya, tidak perlu jadi orang hebat, tapi cukuplah jadi perempuan yang bermanfaat untuk banyak orang. Ya, itu moto saya. Dan saya itu nggak pernah ingin terlihat hebat di luar sana. Yang penting saya manfaat, begitu saja. Mungkin itu saja pesan buat para perempuan. Ya. Baik Ibu, terima kasih untuk Sama-sama, Mbak. ya untuk penjelasannya di podcast yang kedua ini. Semoga apa yang disampaikan, apa yang ditularkan dari Ibu bisa bermanfaat untuk Amin, semuanya amin, ya. amin. Nah, jadi teman-teman, itulah pemaparan tema yang kedua. Perempuan itu juga bisa berkiprah. Perempuan tidak hanya di rumah, tidak hanya di dapur, perempuan bisa di luar organisasi, kemudian berkarir dengan tidak menyampingkan tugas utamanya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.